langsung pada pertanyaan yang pertama, Ustaz. Ya, Eh, Maaf, apakah basit secara zahir bisa diketahui penampakannya? Bisa diketahui oleh orang-orang biasa sehingga dia diketahui dalam makom basit. Mungkin gimana ini? ya. Pertama Zahirnya. bahwa ada perbedaan ya antara manzilah atau makom al-basit dengan apa yang kemudian kita rasakan. Oh, Betul bahwa apa yang kita rasakan itu adalah tajalli dari sifat hmm, al-basit Allah. Sehingga orang merasakan kelegaan, kelapangan. oh, Tapi itu bukan karena proses ruhani yang dilakukan, hmm, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. oh, Jadi apa eh, ketika Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'in, rahmat itu meliputi setiap segala sesuatu ya. Jadi kita merasakan kebahagiaan, kenyamanan dan sebagainya. Kita berdoa tentu saja sangat diperkenankan agar rasa itu selalu ada bersama hmm, dengan kita ya. Karena itu tentu rasa itu akan menguatkan kita, memberikan kebaikan bagi kita. Tetapi bahwa ini rasa semata yang bukan karena proses perjalanan ruhania, itu bukanlah kita berada pada manzilah itu, tapi itu bagian dari tajalli dari sifat al-basit Allah Subhanahu wa taala. Itu pada siapa saja muncul. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat itu kepada semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita bersih hati kita, ada tajalli al-basit itu akan muncul pada batin kita sehingga menimbulkan rasa tenang, rasa tentram, ya, hmm. rasa nyaman. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita sudah berada pada manzilah tersebut ya. Sekali lagi, itu mungkin terjadi pada kita semua, tetapi tidak menjadi bukti bahwa kita sudah berada pada manzilah tersebut. Kita berada pada manzilah itu kalau kita memang sudah menempuh perjalanan ruhania, karena ini sifatnya makom atau manzilah. Hmm. Baik, Ustaz. Ya. Ini dari Muhammad Salawat. Ada dua pertanyaan. Ini cukup panjang. Yang pertama, apakah al-basit dan kebahagiaan hakiki itu bergradasi dan nilai dari setiap gradasinya tergantung tingkat ilmu seseorang, akumulasi pengalaman lika-liku hidupnya, siapa yang selama ini ia temani, asupan hariannya, persepsi dia tentang hakikat kehidupan, makna yang ia berikan terhadap apa yang terjadi dalam hidupnya, dan tingkat perjalanan dalam dirinya. Ya. Ya, bahwa Gradasi ya. ya jelas bahwa tentu manzilatul bas yang dirasakan pada setiap orang tentu berbeda ya setelah dia perjalanan rohani itu. Apa seperti tadi yang saya sampaikan, ada tingkatan-tingkatan yang terjadi. Itu gradasi di antara manzilatul bas itu sendiri. Pada seseorang yang mungkin baru melakukan perjalanan rohani, ada basnya di situ tentu saja. Karena itu memberikan harapannya, roja. Saya nggak lupa juga tadi bahwa terbuka pada dirinya itu muncul sifat ar-roja, berharap, harapan. Jadi orang yang dibukakan itu muncul harapan pada diri dia untuk berjalan lebih jauh lagi. Kalau hanya pada kabat itu orang bisa menyerah karenanya. Karena itu Al-Quran mengatakan la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Walaupun sesempit apapun keadaan yang menyempitkan kita, bahwa di balik itu semua ada kelegaan, ada kelapangan yang itu luar biasa ya. Nah, jadi karena itu tentu, dan itu pun bergradatif ya, tingkatan seperti yang tadi saya gambarkan, bahwa orang yang mungkin baru mengalami itu dengan para nabi itu berbeda pengalaman pasnya ya, jelas jauh sekali. Nah, dia tentu setiap tingkatan itu dia ada basnya, tapi tentu ada basitnya ya, ada bastunnya, tapi tentu berbeda pada setiap tingkatan, pada proses perjalanan rohania dan sebagainya. Bahwa pengalaman-pengalaman itu, ya tentu setiap orang punya pengalaman berbeda satu dengan yang lain. Tadi semata pengalaman, itu bukan berarti bahwa dia kemudian menempuh perjalanan rohania ya. Perjalanan rohania adalah perjalanan yang memang seseorang itu berusaha untuk mengolah dirinya ini, untuk menapaki setiap kemudian tingkatan-tingkatan tersebut.
untuk mengangkat kemudian dengan beragam hal-hal yang bersifat praktis ya, apakah itu dengan doa-doa, dengan zikir-zikir, dengan amalan-amalan yang kita lakukan, dengan ibadah yang kita kerjakan ya. Kalau orang itu komit, konsisten, istiqomah pada usaha itu, dia akan terbuka pelan-pelan setiap tingkatan-tingkatan itu pada dirinya. Apakah ada seorang mursyid padanya atau tidak ya. Tetap bahwa itu bagian dari proses rohaniah. Nah, jadi bahwa itu proses yang terjadi padanya tentu akan dialami dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda, bahwa siapa yang bersama dengan dia, asupan apa yang kemudian dia masuk pada dirinya, jelas ya, itu ikut berpengaruh. Segala hal yang ada di sekitarnya, mengalami proses dirinya, itu sangat berpengaruh pada proses ruhaniahnya. Betapa banyak orang yang karena sudah melakukan perjalanan rohaniah, tapi tergelincir tentu saja karena jebakan-jebakan yang terjadi, karena masukan makanan, karena tiba-tiba muncul kecenderungan pada dunianya dan sebagainya. Menjaga istiqomah dalam proses rohaniah itu adalah sesuatu yang itu ada kabat, itu sesuatu yang berat, yang membebani. Tapi bahwa pada saat yang sama dia setiap kali menapaki alur rohaniah itu, Allah berikan bastun juga padanya sehingga dia merasakan kenikmatan, kelegaan, kesenangan, kenyamanan. Jadi innama al-usri yusra, di situ juga di dalam itu sendiri, dalam kesulitan itu ya, di situ juga ada kebahagiaannya. Pada qabdun itu ada bastunnya. Pada bastun itu ada qabdunnya. Itu dua hal yang tidak terlepas ya padanya. Gitu. Baik Ustaz, ini masih lanjut nih terkait dengan tadi juga sempat disampaikan oleh Ustaz terkait dengan jebakan rohani ini. Ada pertanyaan yang dari Muhammad Salawat masih, pada saat apa manzilah al-basit bisa menjadi jebakan rohani, hijab rohani gitu ya, bagi seseorang dan bagaimana mengatasinya. Jadi ketika seseorang itu memilih menyadari itu diperoleh dari usaha dirinya ya, atau dia merasakan bahwa dia sudah berada dekat dengan Allah karena kondisi itu ya, itu jadi hijab bagi dia, jelas ya. Dan orang ya tidak jelas harus berhati-hati ya pada konteks itu. Jadi ini kan begini, misalnya contoh sederhana bahwa ada seorang yang mahasiswa yang dia sudah ya, dia bangga, bahagia, baik, dan itu dia melihat itu sebagai hasil kerja keras dirinya sehingga dia mencapai itu. Dia lupa bahwa salah satu kemudian atau unsur yang paling mendasar keberhasilannya itu ada kedua orang tuanya yang memperjuangkan dirinya untuk sampai pada keadaan seperti itu. Jadi ketika dia hanya melihat hasil usahanya semata, maka itu menjadi hijab bagi dirinya. Demikian juga dalam proses bastun ini, dia ketika kemudian menyadari itu semua dari hasil usaha dirinya, atau apa yang dia dapat itu sebagai satu kewajiban yang harus dia peroleh, maka itu sendiri menjadi hijab bagi dia dan membahayakan ya, menjatuhkan dia, karena setan atau iblis ini tidak akan pernah meninggalkan seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus menciptakan beragam jebakan, hanya mukhlasin saja, orang yang memang sudah berada betul-betul dalam kemutlakan kesempurnaannya yang terlepas dari itu ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menulis satu karya dengan judul Talbisul Iblis ya. Ya, terliputan iblis atau jebakan-jebakan iblis. Ada banyak sekali bagaimana teknik atau jebakan-jebakan iblis itu pada seorang hamba Allah SWT. Baik Ustaz. Ada yang ketiga, ini dari Bu Wiwi Kwiastuti. Ingin bertanya Ustaz, bagaimana bila waktu merasa nyaman, bahagia, kemudian bersegera memohon kepada Allah agar segala rasa bahagia itu dibagikan kepada orang-orang yang tercinta, ataukah kepada semua mukmin? Ya, itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
Dan kita ingin semua orang juga ketika orang merasakan keadaan itu, dia tidak menjadi egois karenanya ya. Dia ingin semua orang merasakan itu, bukan hanya untuk dirinya. Sama seperti misalnya saya berikan contoh sederhana. Ketika kita misalnya menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh, ketika kita sampai ke rumah Allah, kita merasakan satu kebahagiaan, kenikmatan yang luar biasa. Kita ingin rasa yang kita rasakan itu bukan hanya menjadi milik kita, tapi milik seluruh orang-orang yang kita cintai. Sehingga mereka merasakan juga betapa kenikmatan yang luar biasa yang telah kita cicipi itu. Itu bagian dari rahmat Allah. Dalam tarian Jalaluddin Rumi, ya, Talim Simak itu, bagaimana salah satu simbolisasi yang ada pada pola tarian itu, bahwa bagaimana tangan kanan itu ke atas dan tangan kiri itu ke bawah. Tangan kanan ini menyerap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tangan kiri yang ke bawah itu menebarkan rahmat itu kepada seluruh hamba Allah. Bahkan ada satu pernyataan ya, dari Al-Karhi, ya, salah satu sufi itu mengatakan, ya Allah, masukkan seluruh derita itu pada diriku, sehingga tidak tersisa lagi derita kepada hamba-Mu, sehingga seluruh hamba-Mu merasakan kenikmatan dan ketentraman. Ini pada satu konteks di mana seseorang itu sudah merasakan, ya, ingin semua orang itu merasakan kenikmatan itu. Demikian bahwa orang yang kemudian merasakan ini, apa boleh, dan tentu ini keadaan di mana memang secara otomatis, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengalirkan rahmatnya kepada hamba-hambanya, seorang yang sudah berada dalam Manzilatul Bas ini juga ingin menebarkan semua itu kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Sama seperti pada tingkat yang awal tadi, Allah singkapkan pada dirinya, sehingga dia merasakan senang, ya, ketika orang itu bahagia, orang itu merasakan senang. Tidak ada kemudian rasa iri hati, rasa benci, rasa ingin kemudian mengikat rasa itu hanya untuk dirinya semata. Itu tentu sesuatu yang sifatnya ini ya material, ya. Tapi tingkatnya rohaninya dia tidak, dia merasakan keluar biasa, sehingga dia ingin semua orang merasakan hal yang sama dengan apa yang dia rasakan. Terima kasih juga pada Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang sudah menyimak dan memberikan pertanyaan-pertanyaan, termasuk juga penjelasan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala kebaikan kalian semua. Mari kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah dan salawat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi